Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin berdiskusi tentang pengantar pendidikan Pancasila, kewarganegaraan dan anti korupsi. Perkenalkan, nama saya Nova Jaya Kusuma dan saya Cinta Tulamarsyah. Kami akan mulai berdiskusi. Yang pertama tentang definisi pendidikan Pancasila, kewarganegaraan dan anti korupsi itu sendiri. Definisi dari pendidikan Pancasila itu sendiri yaitu proses pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan dan menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kalau untuk definisi pendidikan kewarganegaraan itu sendiri adalah bidang pendidikan yang dirancang untuk mengembangkan kesadaran dan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta memahami sistem pemerintahan hukum dan proses demokrasi. Dan untuk pendidikan anti korupsi itu sendiri adalah pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam diri individu sejak usia dini. Lalu selanjutnya adalah tujuan pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan anti korupsi. Tujuan pendidikan Pancasila adalah untuk membentuk karakter warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Ada tujuan-tujuan spesifik dari pendidikan Pancasila antara lain meningkatkan pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa serta menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Lalu menciptakan kesadaran akan pentingnya kesatuan dan kesatuan bangsa serta mendorong partisipasi aktif dalam menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang terakhir, membangun sikap nasionalisme yang kuat dan semangat kebangsaan yang tinggi yang tercermin dalam perilaku sehari-hari sebagai warga negara Indonesia yang baik. Lalu tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menghasilkan warga negara yang berpengetahuan, berperan aktif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan-tujuan khususnya meliputi mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang sistem pemerintahan, demokrasi, dan hukum Indonesia, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Lalu menumbuhkan sikap toleransi, menghormati perbedaan, dan mengapresiasi pluralisme dalam masyarakat yang beragam. Lalu yang terakhir, mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi, termasuk dalam pemilu, kegiatan sosial, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Lalu yang terakhir, tujuan pendidikan anti korupsi yaitu menanamkan budaya integritas dan anti korupsi dalam setiap individu. Tujuannya yaitu meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif korupsi terhadap pembangunan sosial dan nasional kesejahteraan masyarakat, membentuk perilaku yang berintegritas dengan mengedepankan kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan. Lalu mendorong peran serta aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat luas. Lalu selanjutnya adalah pentingnya pendidikan Pancasila, kewarganegaraan dan anti korupsi. Pendidikan Pancasila, kewarganegaraan dan anti korupsi merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang beretika dan bermoral. Pendidikan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk membentuk individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk menciptakan warga negara yang memiliki kesadaran sosial, nasionalisme yang kuat dan komitmen terhadap integritas. Di tengah tantangan globalisasi dan perubahan sosial yang cepat, pendidikan ini berperan sebagai untuk menjaga keutuhan nilai-nilai kebangsaan, memperkuat rasa persatuan, dan mencegah penyebaran praktik korupsi yang dapat merusak tatanan sosial. Pendidikan Pancasila memungkinkan peserta didik untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang mencakup aspek spiritual, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Melalui pendidikan kewarganegaraan, individu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan aktif dalam kehidupan bernegara. Sementara itu, pendidikan anti korupsi berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini, sehingga diharapkan tercipta generasi yang memiliki komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi. Lalu selanjutnya,
Tantangan implementasi pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan anti korupsi. Meskipun penting, implementasi pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan anti korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah integrasi yang efektif dari ketiga bidang pendidikan ini ke dalam kurikulum pendidikan nasional yang sudah sangat padat. Akibatnya pendidikan ini seringkali hanya diajarkan sebagai formalitas tanpa pengalaman yang memadai. Selain itu, keterbatasan sumber daya seperti kurangnya tenaga pengajar yang kompeten dan bahan ajar yang relevan juga menjadi hambatan dalam pengajaran yang efektif. Tantangan lainnya adalah perbedaan kualitas pengajaran di berbagai daerah. Di daerah yang terpencil atau kurang berkembang, pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan anti korupsi seringkali tidak mendapatkan perhatian yang memadai, baik dari segi alokasi waktu maupun sumber daya. Selain itu, pengaruh budaya lokal yang terkadang tidak sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan juga dapat menghambat efektivitas pendidikan ini. Tantangan ini diperparah oleh lemahnya penegakan hukum dan kurangnya keteladanan dari para pemimpin yang seharusnya menjadi contoh bagi peserta didik. Lalu selanjutnya, strategi penguatan implementasi pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan anti korupsi. Untuk mengatasi tantangan dalam implementasi pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan anti korupsi, diperlukan strategi penguatan yang komprehensif. Strategi ini meliputi peningkatan kualitas pengajaran, penguatan kurikulum, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas. Yang pertama, peningkatan kualitas pengajaran. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu meningkatkan kualitas pengajaran melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi guru dan dosen yang mengajar mata pelajaran ini. Pelatihan tersebut harus mencakup pembaruan materi yang relevan dan kontekstual dengan pengembangan zaman, serta metode pengajaran yang interaktif dan partisipatif untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, pengembangan kompetensi guru dalam memahami dan mengajarkan nilai-nilai Pancasila, prinsip-prinsip kewarganegaraan, dan pentingnya anti korupsi sangat penting untuk memastikan kualitas pendidikan yang merata di seluruh daerah. Lalu yang selanjutnya, penguatan kurikulum. Integrasi nilai-nilai Pancasila, kewarganegaraan, dan anti korupsi dalam kurikulum pendidikan perlu dikuatkan dengan merancang materi yang lebih aplikatif dan relevan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan politik saat ini. Kurikulum harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga mendorong penerapan praktis dari nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan memasukkan studi kasus, simulasi, dan kegiatan proyek yang dapat membantu siswa memahami dan menerapkan konsep-konsep yang diajarkan oleh dalam konteks yang nyata. Selanjutnya, peningkatan partisipasi masyarakat. Pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan anti korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga masyarakat luas. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat termasuk orang tua, organisasi masyarakat sipil, dan media sangat diperlukan untuk mendukung implementasi pendidikan ini. Proses penyuluhan kampanye publik dan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan anti korupsi dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan ini di lingkungan sekolah dan komunitas. Lalu yang terakhir, ada penegakan hukum yang tegas. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran nilai-nilai Pancasila dan tindakan korupsi merupakan langkah penting dalam memastikan keberhasilan pendidikan ini. Keteladanan dari para pemimpin, pejabat politik, dan tokoh masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai tersebut juga sangat diperlukan. Penegakan hukum yang kuat akan memberikan contoh nyata kepada generasi muda tentang pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, hal ini juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan dan pemerintahan. Lalu kesimpulan, pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan anti korupsi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kesadaran nasional di kalangan generasi muda Indonesia.
Ketiga bidang pendidikan ini saling melengkapi dalam upaya membangun masyarakat yang beretika, bermoral, dan berintegritas tinggi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, dengan strategi yang tepat seperti peningkatan kualitas pengajaran, penguatan kurikulum, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas, pendidikan ini dapat dijadikan sebagai alat yang efektif untuk menciptakan generasi yang berkarakter, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi tantangan global dengan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur bangsa. Untuk masa depan yang lebih baik, penting bagi semua pihak yang terlibat, baik pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat maupun individu, untuk terus bekerja sama dalam memperkuat implementasi pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan anti korupsi. Dengan demikian, cita-cita mewujudkan bangsa yang adil, makmur, dan berdaulat dapat tercapai melalui pembentukan generasi yang berkualitas dan berintegritas. Sekian diskusi dari kelompok 1. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.